Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, hidup adalah berproses dan kami semua berusaha untuk semakin dalam dan semakin dalam. Bantu kami untuk terdorong untuk mencari makna hidup yang sesungguhnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus mengecam bahwa hidup kita tidak cukup hanya ritual. Seperti orang Farisi ahli Taurat yang nampak baik di permukaan, tetapi borok di dalam. Yesus mengajak kita untuk tidak hanya marah, tetapi ngomong yang kecil sederhana pun yang menyakiti pun sudah dosa dan diperhitungkan Tuhan. Apa yang sebetulnya tantangan kita yang terbesar di zaman ini bahkan? Kenapa saya sebut tantangan? Karena orang sudah mulai terpengaruh kepada gimmick, kepada kepura-puraan, kepada kebohongan, kepada nampaknya bagus, tetapi tidak. Dan itulah tantangan kita zaman ini, orang yang hanya di permukaan menciptakan persepsi-persepsi yang menurut orang tersebut baik, dan persepsi itu dilemparkan ke dunia, dilemparkan pada orang lain, dan terus persepsi itu dilontarkan sehingga orang percaya bahwa itu kebenaran. Dan itulah kebenaran baru yang sekarang ini menjadi tantangan besar bagi kita. Orang tidak hidup dari fakta, tapi hidup dari persepsi. Persepsi itu diciptakan, direkayasa ya, oleh orang, oleh siapapun juga, sebagai suatu kebenaran yang diyakini, dipercaya oleh banyak orang sebagai kebenaran. Dan inilah yang disebut zaman post-truth. Jadi zaman kebenaran melampaui zaman kebenaran, jadi menjadi kebohongan, menjadi gimmick, ya, menjadi kebohongan. Itulah tantangan kita zaman sekarang. Dan ini tantangan juga bagi kita para pewarta sabda, pewarta kebenaran. Kita berhadapan dengan ketidakbenaran, ketidakjujuran, gimmick, bohong-bohongan, tipu-tipuan. Dan ini berbahaya karena tidak berdasarkan suatu fakta kenyataannya. Karena fakta itu harus mulai. Misalnya contoh, ini betapa pentingnya ini. Kalau saya tahu bahwa sakit kanker, saya tahu sakit kanker. Tetapi terapinya, solusinya bukan kanker itu yang saya hajar. Tetapi adalah apa? Oh, kamu hanya pusing kepala. Oh, kamu hanya obatnya untuk kanker itu tidak digarap, tapi persepsi aja. Dan itu terjadi juga pada kita seringkali. Orang sakit kanker tetapi kita persepsi, nggak apa-apa. Ya. Kita tidak mencoba untuk menjawab problem yang kita hadapi, tetapi kita melegalkan atau mengabaikan sumber-sumber supaya penyakit itu bisa diatasi. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah yang menjadi tantangan kita. Ketika Yesus mengatakan supaya hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Ini tantangan yang sangat besar di zaman ini. Maka kalau Anda perhatikan dalam politik sekarang ini, yang problem terbesar itu adalah soal kebenaran, soal mentalitas. Ya, dan itu dianggap sebagai kebenaran umum yang telah diakui oleh banyak orang. Ya. Dan orang hidup dalam gimmick, dalam kebohongan, dalam penipuan, dalam situasi yang membuat orang seolah-olah percaya, seolah-olah itu benar. Dan ini berbahaya. Coba aja kita lihat nanti. Akan timbul kekacauan. Kita akan melihat ini bagaimana situasi yang akan datang ini membuat orang keluar dari kebenaran yang sejati, lalu kebenaran yang sebetulnya palsu tetapi dianggap kebenaran, yang disebut kebenaran baru. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah yang dikatakan Yesus. Kalau hidup keagamaan hanya seolah-olah, kita akan mengalami problem yang tidak ringan. Semoga kita tidak mudah terpengaruh
Ya, meskipun sudah terpengaruh, kita mencari kebenaran. Apa yang sesungguhnya terjadi pada kita? Apa sesungguhnya yang mau kita perjuangkan dalam hidup ini? Realitas kebenaran. Orang mulai menolak ketidakbenaran. Orang tidak berani menerima kenyataan yang konkret. Orang menjadi takut dengan apa yang disebut FOPO, fear of public opinion. Ketakutan akan pendapat banyak orang yang mungkin benar, tapi kita kemudian tidak berani mengakui. Tidak berani mengakui diri kita apa adanya. Ya. Dan ini merupakan bahaya yang besar di dalam kehidupan kita. Karena hidup berdasarkan kenyataan fakta real. Tapi kita hidup seringkali berdasarkan apa yang kita gambarkan. Ya. Dan orang takut akan apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Semoga kita berani jujur apa adanya. Berani mendengarkan suara hati kita. Berani mengalami dan melihat fakta dalam hidup kita. Dan kita berani berjuang untuk berubah. Untuk mencari the meaning of life. Mencari makna hidup. Untuk apa saya hidup ini? Apakah karena gambaran-gambaran dan dipengaruhi oleh gambaran-gambaran itu dan kita ikut dalam gambaran-gambaran persepsi yang diberikan oleh dunia atau tidak? Tergantung Anda sendiri, tergantung kita sendiri. Maka beranilah kita untuk hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Hendaklah hidupmu sesuai dengan kebenaran. Dan salah satu kebenaran yang diminta oleh Tuhan adalah jangan marah. Ya. Tidak cukup hanya marah. Tetapi kita mengatakan sesuatu, katakanlah bullying kepada seseorang. Katakanlah kamu bodoh, bullying. Ya, yang sekarang ini perundungan yang sekarang ini sudah ada dalam masyarakat kita. Dan itu juga berbahaya. Dan itu kemudian sudah cukup begitu pun kamu sudah dihukum oleh Tuhan. Mari kita hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Berkat Tuhan atas Anda semua. Supaya kita tumbuh berkembang dalam kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran palsu. Bukan kebenaran yang kale-kale. Bukan kebenaran kebohongan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.